Cerita dimulai di sebuah hutan tropis Hawaii, di mana seorang profesor bernama Luke ditemani asistennya dan seorang pengawal tiba di lokasi menggunakan helikopter. Setelah beberapa saat, Luke menemukan beberapa telur yang ia cari, sedangkan asistennya mulai merekam untuk melakukan dokumentasi. Ketika Luke sedang memasukkan salah satu telur ke dalam wadah, sebuah buih muncul dari dalam sungai. Seketika, sosok ular raksasa pun muncul dan langsung melahap pengawal yang berdiri di dekat sungai. Begitu pula dengan asistennya yang sempat merekam sosok ular tersebut. Mendengar suara teriakan, sang pilot pun mencoba kabur dari tempat kejadian, tetapi suara helikopter malah memancing ular untuk mendekat. Sementara itu, seorang wanita bernama Kimi sedang menunggu temannya, tetapi yang datang pria bertopeng dengan senjata di tangannya. Kimi pun mencoba bersembunyi, dan pria bertopeng tersebut berhasil menemukan Kimi. Namun, akting segera dihentikan melihat Kimi yang kurang ekspresi. Di tengah break berlangsung, seorang penulis bernama Roshi memberikan dialog yang akan Kimi gunakan. Namun, mengingat syuting dijalankan jam 5 pagi, Kimi pun mencoba untuk berkomplain. Di saat yang sama, seorang stuntman bernama Jack mendekati Roshi untuk mengajaknya kencan. Sementara itu, Kimi komplain mengenai waktu syuting ke sutradara yang bernama Milo. Di situ Milo tak memperdulikan Kimi demi mengikuti jadwal tayang. Sesaat setelah Milo pergi, asisten sutradara menanyakan keberadaan Milo ke Roshi. Kemudian asisten tersebut mencari Milo di dekat sungai. Tak lama, sosok ular raksasa kembali muncul di hadapan asisten tersebut. Meski si asisten sempat bersembunyi di tengah pohon bambu, padahal si asisten menjadi mangsa ular tersebut. Beberapa saat kemudian, Jack kembali mendekati Roshi yang sedang mencari bahan untuk naskahnya. Dalam pencarian itu, Roshi tertarik dengan sebuah mitos dari rakyat Polinesia yang disebut Kipolo. Tetapi di tengah mereka mendongeng, Kimi mengganggu pembicaraan dengan minta Jack mengolesi tubuhnya dengan tabir surya. Awalnya Jack ingin menolak, namun Kimi yang memaksa demi penampilan seorang pemeran utama membuat Jack tak bisa menolak. Sementara Roshi terus membaca berita dan menemukan berita mengenai grup turis yang tiba-tiba menghilang. Di samping Kimi dan Jack terdapat sepasang kekasih bernama Lucas dan Lucy. Lucas yang melihat Kimi segera meminta foto mengingat Kimi merupakan aktris idolanya, dan Jack yang ikut foto bersama Kimi membuat Roshi mulai cemburu. Di saat yang sama, ular raksasa kembali memakan korban saat seorang turis berenang di bawah air terjun. Di tempat lain, Luke yang beruntung dari kejaran ular tiba di sebuah bekas pabrik dan berharap Luke bisa menemukan kendaraan di sana. Tetapi yang Luke temukan malah seorang wanita bernama Maria yang menodongkan senjata karanya. Luke kemudian dibawa ke kelompok bersenjata yang diketuai oleh Jason. Luke mencoba menjelaskan bahwa kesalahan besar jika mereka tetap di pabrik mengingat ular raksasa yang masih berkeliaran. Namun bagi Jason, cerita Luke hanyalah sebuah mitos yang tak lebih sekedar lelucon. Jason juga menyita apa yang Luke bawa sekaligus meminta Luke untuk memberikan uang. Mendengar hal itu, Luke pun mencoba memberikan uang dan berjanji akan memberikan lebih jika Jason membawanya keluar dari tempat tersebut. Namun Jason tetap menahan Luke dan membawanya ke sebuah ruangan di dalam pabrik. Sementara Maria meletakkan telur yang Luke bawa di sebuah mobil. Di tempat berbeda, 3 orang hortikultaris sedang mencari bunga langka di sekitar daerah tersebut. Menurut mereka, bunga tersebut merupakan bunga paling langka. Di tengah pencarian, salah satu hortikultaris berniat pergi untuk berkeliling, sementara sisanya tetap melakukan pencarian. Beruntungnya mereka segera menemukan bunga yang dicari. Namun tiba-tiba suara teriakan terdengar dari salah satu hortikultaris. Bukannya pergi menyelamatkan diri, kedua hortikultaris tersebut lebih memilih mengambil bunga langka. Akibatnya kedua orang tersebut pun berakhir dimangsa.
Di keesokan paginya, Jack beserta Rosie mengantarkan Kimmy ke lokasi syuting. Di tengah perjalanan, Jack mencoba menjelaskan bahwa ia tak memiliki hubungan apapun dengan Kimmy. Akhirnya dengan usahanya, Rosie pun memberikan kesempatan kedua untuk Jack. Selang beberapa saat, mereka bertiga pun tiba di lokasi syuting. Milo sadar bahwa asistennya telah menghilang, tetapi prioritas utama Milo adalah syuting. Sebelum syuting dimulai, Milo memberi arahan agar Kimmy beserta partnernya melakukan teriakan yang ekspresif. Namun saat Jack muncul dengan membawa kepala, teriakan dari partner Kimmy berasa kurang histeris yang membuat syuting langsung dihentikan. Kemudian Milo pun menginstruksikan agar pemeran tersebut berlatih kembali sebelum memulai syuting. Dengan perintah dari Milo, si aktris pergi ke tepi danau sambil membawa dialog. Awalnya artis tersebut masih kesulitan melakukan teriakan. Barulah saat ia melihat ular raksasa, teriakan tersebut muncul. Sayangnya nasib si aktris berakhir tragis saat ia dimangsa dua ular raksasa. Sementara itu, Milo sedang menerima telepon dari investor film. Sedang Jack lebih memilih menemui temannya bernama Gunther yang merupakan seorang teknisi. Gunther memperlihatkan beberapa peledak C4 termasuk pil peledak yang baru Gunther buat. Sementara itu, dari percakapan yang Milo lakukan, para investor memutuskan cabut dari film yang digarap Milo karena dirasa kurang menarik. Dan dengan perginya para investor, Milo pun terpaksa menghentikan film yang sedang ia garap. Setelah kru dibubarkan, Milo, Jack, Kimmy, Gunther, dan Rosie dalam perjalanan menuju ke bandara. Namun di tengah perjalanan, mereka terhenti karena ada sebuah mobil yang mogok menghalangi jalan. Setelah Milo dan Jack keluar dari mobil, seorang pria bernama Arthur langsung menodongkan senjata diikuti beberapa anak buah Jason yang keluar dari persembunyian. Milo mencoba menjelaskan bahwa ia merupakan seorang sutradara. Namun bukannya dapat keringanan, Milo malah menerima tembakan di tumitnya. Mengetahui sedang terdesak, Gunther pun memberi isyarat ke Jack untuk melempar pil peledak. Dan setelah pil dilemparkan, keduanya segera kabur menjauhi Arthur dan anggotanya. Arthur yang melihat hal itu pun merespon dengan mengirimkan dua orang untuk mengejar. Sementara ia segera menghubungi Jason mengenai tangkapan yang baru ia temukan. Untuk kabur dari kejaran, Jack dan Gunther segera berpencar. Sesaat kemudian, Hunter berhasil memukul salah satu anak buah Jason, sementara Jack terjun ke dalam sungai. Untuk memancing Jack keluar, anak buah Jason menembakkan senjatanya, tetapi suara tembakan tersebut malah memancing ular raksasa untuk datang. Setelah beberapa saat, hanya satu anak buah Jason yang muncul sambil membawa kamera yang ia temukan di dalam hutan. Melihat hal itu, Arthur pun melihat isi kamera dan terkejut dengan kemunculan ular raksasa di dalam video. Di sisi lain, Lucas dan Lucky tiba di tepi pantai setelah mereka sempat cekcok karena cemburu. Sebelum mereka berenang, Lucas sempat pergi sejenak untuk pipis, dan saat itulah ular raksasa muncul dengan memangsa Lucas. Hal itu pun membuat Lucy semakin kesal karena Lucas pergi terlalu lama. Sementara itu, Arthur membawa Milo, Kimmy, dan Rosie mengurung Kimmy bersama Luke, sedangkan Arthur, Maria, dan Jason melihat rekaman dari kamera yang ditemukan sebelumnya. Dalam rekaman itu terlihat Luke sedang mengambil telur diiringi dengan kemunculan ular raksasa. Dari situlah Jason menyadari sesuatu dengan mengambil telur yang Maria simpan. Melihat telur yang dipegang Jason, Arthur meyakini telur itu milik si ular dan Arthur tak ingin berurusan dengan ular tersebut dan meminta Jason membuangnya. Dari yang Arthur lihat, ular di video seperti gabungan antara anaconda dan piranha atau disebut piranhaconda. Meski begitu, Jason tak membuang telur tersebut dengan alasan tak bisa meninggalkan uang. Di tempat lain, Jack dan Gunther akhirnya ke mobil miliknya. Namun mobilnya sudah tak bisa digunakan karena aki mobil tersebut dicabut. Rencana Jack dan Gunther selanjutnya adalah mengikuti jejak setapak sambil membawa beberapa peledak. Di tempat lain, Luke sempat mendongeng dengan Rosie mengenai keadaannya yang sama-sama diculik demi uang. Namun Rosie masih bingung kenapa Luke datang jauh-jauh ke hutan hujan tropis. Luke kemudian mengawali cerita dengan ayahnya yang bekerja di sebuah pabrik minyak di Santiago. Ayahnya kemudian pergi ke hutan bersama timnya, tetapi tak pernah kembali.
Banyak rumor yang beredar, namun lambat laun orang-orang melupakan kejadian itu selama 50 tahun. Hingga seminggu yang lalu, sebuah grup turis menghilang dan berita tersebut juga sempat dibaca Rossi di internet. Penyebab kejadian itu pun muncul dari sungai, tetapi penjaraan Luke terpotong dengan kedatangan Arthur. Arthur memerintahkan Milo, Kimi, dan Rossi pergi keluar sedangkan Luke tetap berada di dalam pabrik. Setelah ketiganya dibawa keluar, Jason menyiapkan sebuah kamera dan topeng yang digunakan untuk memeras pihak studio dan agensi terkait Kimi. Setelah video selesai dibuat, Arthur segera membawa mereka bertiga untuk kembali ke dalam pabrik. Namun Rossi tiba-tiba meminta untuk pipis. Mengetahui hal itu, Arthur pun berinisiatif untuk mengantar Rossi. Sesampainya di tempat sepi, Arthur mulai menggoda Rossi dan Rossi pun berpura-pura melayani Arthur dengan tujuan melarikan diri saat Arthur lengah. Setelah Rossi berhasil kabur, Arthur meminta salah satu rekannya untuk mengejar Rossi. Sementara Rossi yang tak ingin tertangkap lagi berlari melewati sungai hingga masuk jauh ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, akhirnya Rossi kelelahan dan pelariannya terhenti di tempat dengan banyak telur. Tak lama anak buah Jason pun tiba dengan niat membunuh Rossi, dan saat itulah sosok penjaga telur muncul untuk mencaplok anak buah Jason. Melihat hal itu, Rossi pun segera kabur dan kembali ke tempat Jason. Rossi yang panik segera menceritakan apa yang ia lihat, sementara Arthur yang sudah mengetahui cerita Rossi segera membawanya kembali ke dalam pabrik. Jack dan Gunter yang mengikuti jalan setapak akhirnya tiba di pabrik dan melihat Rossi yang dibawa oleh kelompok bersenjata. Tanpa rencana, mereka berdua pun berniat menyusup ke dalam pabrik hanya bermodalkan beberapa peledak. Sementara itu, Rossi yang ketakutan menceritakan tentang ular raksasa yang ia temui di dalam hutan. Dan bagi Luke, ular tersebut merupakan jenis mutasi yang melewati garis waktu yang disebut Piranhaconda. Dan dengan penemuan sarang Piranhaconda membuat situasi semakin tak terkendali. Di saat yang sama, Jack dan Gunter bekerjasama untuk menyusup ke dalam pabrik. Jack yang melawan para anak buah Jason, sementara Gunter menyebar peledak di sekitar pabrik. Suara tembakan tersebut juga mengundang Maria, Arthur, dan Jason untuk segera mengecek. Tak lama Jack pun berhasil menemukan tempat Rossi dan yang lainnya berada, sementara Gunter menyiapkan mobil SUV yang berada di sekitar pabrik. Namun sebelum menuju ke mobil, Milo sempat ragu karena mobil tersebut berada di lapangan terbuka, ditambah dingin kakinya yang terluka membuat kesempatan lolos semakin kecil. Karena itu Milo pun berencana menjadi umpan sementara sisanya menuju ke mobil. Akhirnya dengan keputusan yang dibuat Milo, ia pun melawan Maria, Arthur, dan Jason, sementara Jack dan sisanya berhasil masuk ke dalam mobil. Tetapi baku tembak tersebut tak berlangsung lama lantaran saat Piranhaconda muncul, dan Maria yang paling dekat dengan Piranhaconda dijadikan sebagai mangsa pertama. Kemunculan Piranhaconda membuat Gunter langsung menekan pemicu yang membuat pabrik meledak. Sayangnya, sesaat kemudian Gunter tertembak. Sedangkan Jack yang melihat Gunter tewas segera tancap gas diikuti Piranhaconda yang mengikuti mobil disusul dengan Jason. Selang beberapa saat, Jack berpikir bisa lolos, namun di depannya sudah ada Piranhaconda yang menghadang. Dari arah belakang, Jason tiba-tiba bersiap menembak Jack dengan basoka. Mengetahui posisinya terjepit, Jack lebih memilih menuju ke arah Piranhaconda dan saat roket diluncurkan, Jack segera menghindar dan roket tersebut langsung mengenai Piranhaconda. Setelah Jack berhasil kabur, salah satu Piranhaconda muncul dan langsung memangsa Piranhaconda yang sekarat. Sementara itu, perjalanan Jack terhenti lantaran tangki bahan bakar bocor akibat adu tembak sebelumnya. Satu-satunya jalan mereka harus menemukan kapal marinir dengan menyusuri sungai. Di tempat lain, Jason kembali ke tempat anak buahnya dan berencana membunuh Piranhaconda dan kelompok Jack. Milo yang berhasil lolos dari ledakan tiba di tepi pantai dan bertemu Lucy. Milo mencoba menceritakan tentang kemunculan ular raksasa dan berharap Lucy bisa membantunya mencari bantuan. Namun yang dipikirkannya hanyalah Lucas dan malah mencarinya ke tengah hutan hingga mereka berdua tiba di sarang Piranhaconda. Melihat hal itu, Milo pun mencoba menghentikan Lucy karena tempat tersebut merupakan sarang Piranhaconda. Namun Lucy malah menghancurkan sarang dan hal itu memancing Piranhaconda untuk datang dan melahap Milo, begitu juga dengan Lucy. Di tempat lain, Jack dan lainnya akhirnya menemukan sebuah bot. Dan saat Luke menyerahkan tasnya, Rossi melihat sebuah telur yang mengeluarkan cairan hijau di dalam wadah. Cairan itu juga menandakan telur tersebut akan menetas.
Dan untuk mencegah Piranhaconda terus mengejar, Jack berencana menghancurkannya dan seketika Jack pun teringat dengan peledak di mobil Gunter. Mendengar hal itu, Luke pun setuju meski ia terlihat ragu. Setelah beberapa saat, mereka pun kembali ke lokasi syuting di mana peledak disimpan di mobil Gunter. Namun saat mereka sedang menyiapkan peledak, Jack mendapatkan tembakan di tangannya dari Jason. Dengan situasi terdesak, Jack meminta agar Jason tidak membunuhnya karena jika mereka terbunuh, Jason tidak mendapatkan uang. Namun bukan masalah uang lagi yang Jason pedulikan. Ia hanya ingin balas dendam karena Jack dan kelompoknya memancing Piranhaconda dan membunuh Maria. Tak lama Piranhaconda pun muncul dan langsung menyantap semua anak buah Jason, tak terkecuali Arthur dan Jason sendiri. Di tengah kacauan berlangsung, Luke sempat mengambil telur sementara Kimi mencoba mengambil peledak, tetapi naasnya Kimi ikut menjadi korban. Karena Jack yang memegang pemicu peledak, Jack ingin Rosie kembali ke bot sementara ia mencoba memancing Piranhaconda. Beberapa saat kemudian, Rosie tiba di tepi sungai di mana Luke sudah berada di atas perahu. Melihat hal itu, Luke pun meyakinkan Rosie bahwa Jack tak bisa kembali dan dengan terpaksa Rosie mengikuti Luke. Sementara itu, Jack mengambil beberapa peledak dan menggunakan ATV. Di sisi lain, Luke merasakan Piranhaconda mulai mengejar, sementara Rosie yang sempat kebingungan akhirnya terjawab melihat tas berisi telur. Rosie pun segera mengambil telur itu, sementara Luke mencoba meyakinkan bahwa manusia perlu berkorban dan apa yang dilakukan Luke sudah tepat demi mengungkapkan keajaiban evolusi. Dengan paksa, Luke pun kembali mendapatkan telur Piranhaconda, namun Rosie tak kehabisan akal dengan memutar kemudi hingga telur tersebut jatuh ke sungai. Ketika Luke mencoba mengambil telur itu, Rosie mendorongnya ke sungai dan Piranhaconda yang sedang mendekat langsung memangsa Luke. Dengan membawa telur Piranhaconda, akhirnya Rosie pun bertemu dengan Jack. Kemudian mereka berdua segera menuju ke air terjun untuk memancing Piranhaconda sekaligus cara membunuhnya. Dengan memasukkan peledak ke dalam wadah telur, Jack melempar wadah tersebut tepat di dalam mulut Piranhaconda. Jack dan Rosie kemudian terjun ke dalam air, barulah detonator ditekan. Dengan menghancurkan Piranhaconda dari dalam, akhirnya Piranhaconda pun tewas dan cerita pun tamat.